Mas Tri mau memberikan alas dulu sebelum nanti kita lempar ke para narsum. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya tuh kaget ya Mas Bang. Kok ramai ya? Apakah THR udah turun atau belum? Jadi tadi sempat ya, lihat, biasanya kalau jam segini itu masih sayup-sayup, nanti datang nunggu ini siapa ini yang ngomong gitu. Tapi sekarang udah antusiasmenya kayaknya lebih gitu. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Kita bicara tadi Mas Hadi udah menyampaikan alas teman-teman sekalian ya. Kita bicara puisi puasa. Kok judulnya puisi dan puasa ini? Itu 3 kali rebuan ya Mas. Kita bahas itu dinamika puisi, apa persamaan puisi dan puasa. Itu nanti dibahas sama narasumber lah kira-kira gitu. Hari ini mungkin saya ngasih gini, curcol. Aktivitas saya itu sebenarnya dalam 3 bulan terakhir itu selalu mendapatkan informasi keluhan bagi teman-teman yang jualan ayam geprek, jualan keripik, jualan apapun. Saya hubungkan itu dengan tema hari ini sebenarnya, karena kemarin kita itu sama Mas Fahmi gitu ya, diminta untuk harus membaca bukunya Cak Nun yang Tuhan Berpuasa. Ternyata kemarin kita baca e-booknya beda dengan yang dicetak gitu ya. Jadi ternyata ada 3 versi. Nah, nyambung itu teman-teman sekalian bahwa dimensi puasa yang kita nanti coba elaborasi adalah dimensi yang luas. Kalau di baitnya di buku ini ya, itu ada bulan puasa adalah bulan yang mewah, bulan yang kita diminta menyelami dalam-dalam. Kemarin di diskusi rebuan juga interaktif gitu ya, berbagai macam dimensi kita coba diskusikan terkait puasa itu sendiri. Kenapa puasa itu menjadi kalau POV saya itu puasa menjadi sesuatu hal yang mandatori untuk kita lakukan gitu. Seperti hari-hari terakhir ini ya, kita sangat sedih gitu sebenarnya melihat negara kita gini. Tapi karena puasa yang kita lakukan atau nilai-nilai Cak Nun mengenai keterbatasan, mengenai faham akan batas-batas gitu, saya pribadi selalu ingat kata-kata yang dulu pernah disampaikan. Di seberang sana mungkin ada orang-orang yang lagi menikmati, tapi di seberang kita juga lagi selalu bergerak untuk melakukan bisa dibilang edukasi, bisa dibilang sharing, supaya kemandirian atau sinau kedaulatan yang dulu disampaikan oleh Mbah Nun itu tetap ada. Lah, dalam tema kali ini ya, karena ada Mas Fahmi, ada Mas Nanda, ada Gus Sabrang gitu ya, kita nanti akan belajar dimensi kan banyak banget sebenarnya puisi dan puasa. Kalau dari sisi saya sendiri, puasa menjadikan bukan titik akhir karena keterbatasan kita berpuasa, tadi titik awal. Kalau urusannya hanya perut, kita bisa mengukur lah Mas ya, makan 1 piring, makan 2 piring itu berapa. Tapi karena urusannya kita kalau bahasa kerennya kan kita lagi mengelaborasi bagaimana komunitas muslim kita punya sesuatu hal. Nah itu banyak tuh yang kita akan kita elaborasi. Nah, berangkat dari situ,
fenomena yang ada hari ini gitu ya. Saya selalu ngomong pendidikan karena saya itu percaya bahwa kebudayaan itu lahir dari pendidikan. Maka puasa yang kita lakukan dalam substansi nilai adalah kita harus menggerakkan pendidikan, basis edukasi menjadi cara berpikir. Kenapa? Karena hari ini fenomena yang terjadi, banyak teman-teman saya itu kalau mau rekrut orang itu nggak match dengan apa yang dibutuhkan. Sarjana akuntansi tidak bisa bikin ledger, sarjana akuntansi tidak ngerti caranya bikin laporan keuangan, laporan keuangan kejauhan ya mas. Sarjana akuntansi tidak bisa bikin jurnal, sarjana akuntansi tidak ngerti Excel. Itu kan fenomena-fenomena yang kita tangkap menjadi sesuatu hal yang kita harus kembali. Tadi saya sempat diskusi sama Mas Hadi. Dulu Cak Nun itu menyampaikan 3 hal yang perlu kita pelajari, yaitu menanam, memproduksi, dan menjual kan. Temukan fadilah-fadilah pada batas-batasnya. Nah, berangkat dari ini semua, tema yang hari ini adalah tema kewaspadaan diri kita. Kita mengambil peranan pada apa? Nah, substansi puasa menurut saya adalah kita itu tahu batas kita ada di mana. Kalau di Kendurita itu yang sering keluar ayat itu yang aman arafah, yang barang siapa mengenali dirimu maka kamu kenal Tuhanmu. Nah, itu menurut saya konsep puasa. Karena nek wis apa ya, saya selalu ngobrol sama teman-teman kaji itu, kalau kamu sudah ketemu jam-jammu dalam proses sofa marwah itu, maka apa yang kamu delivery, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan di kehidupan sehari-hari pasti sudah tahu batasnya. Nah, itu yang terus kita elaborasi sehingga kewaspadaan diri menjadi acuan. Kira-kira gitu mas, awalannya nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Oke, mungkin nanti aku pertama mungkin Mas Nanda dulu atau Ustadz Fahmi dulu, nanti memperdalam, karena diskusinya di Rebuan itu menurut saya agak apa kekirian lah gitu. Karena ada satu jamaah kita ada satu penggiat itu sukanya motong. Oh iya, kemarin ada satu ayat yang kita kupas. Sebenarnya puasa itu 30 hari atau 10 hari lah. Itu seneng tema-tema gitu. Oke, Mas Fahmi, kita elaborasi lebih dalam, kita lebarkan makna dan substansi dari puasa dan puisi itu. Monggo. Sedikit nambahin dulu mas. Oke, silakan. Jadi kita pengen memberikan satu insight ke teman-teman juga. Ini juga tidak lepas bahwa insight ini untuk kita juga selaku pegiat ya teman-teman. Jadi kalau kita ini mengamati gerakan yang dilakukan oleh Cak Nun itu, ada satu yang mengistilahkan Cak Nun itu sebagai pegiat sosial, bukan pegiat media sosial, tapi pegiat sosial. Nah, utamanya ketika kita bicara soal fenomena puasa teman-teman, mungkin KC itu atau Ma'iyah amat jarang untuk mengeksplorasi. Misalkan begini, bulan Ramadan kita ngomongnya puasa, mungkin ini salah satu atau salah dua dari sekian tema KC yang sifatnya insidental atau momentum. Tetapi ini tidak menjadi satu hal yang kita anti teman-teman. Makanya saya sebelum ke Mas Fahmi, saya ingin memberikan tambahan begini Mas Fahmi. Cak Nun itu kan menulis banyak nih tentang di dalam banyak esainya, di dalam banyak karya puisinya, di dalam banyak karya sastra beliau tentang makna-makna puasa menurut Cak Nun itu sendiri. Sementara kalau kita tahu teman-teman, kita menengok ke jendela luar, banyak ustadz, banyak kiai, banyak ulama yang menafsirkan puasa itu hanya sesimpel dan sesederhana bahwa puasa itu menahan, atau dalam bahasa Arabnya itu imsak, mulai dari terbit fajar sampai ghurub syamsi, tenggelamnya matahari. Pertanyaannya yang paling mendasar kalau kita belajar dari guru kita, emang puasa sesederhana itukah? Atau ada fenomena atau dimensi puasa lain yang ingin diungkapkan oleh Cak Nun selama ini
bahwa ternyata puasa sesungguhnya tidak sesederhana itu. Atau apakah memang sebenarnya kita dalam proses kita lahir di dunia, kita ini sudah masuk dalam gerbang yang disebut gerbang puasa itu sendiri. Nah, tulisan Cak Nun itu kan banyak. Nah, di sini kami mohon Mas Fahmi memberikan alas soal beberapa karya Cak Nun yang mengupas tentang fenomena puasa yang sifatnya lebih elementer, yang lebih meluas. Kami persilakan kepada Mas Fahmi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, malam hari ini begitu meriah sekali teman-teman yang datang. Memang fenomenanya Kenduri Cinta itu cukup, kita memang mengamati growth-nya itu terutama di di sosial media kita, di YouTube kita itu memang semakin kesini kan semakin beragam lagi gitu ya. Kalau kita ini sebelum kita berbicara dengan tema ya. Jadi kalau dulu ketika sebelum pandemi itu kan yang datang ke Kenduri Cinta pasti yang tahu Cak Nun, tahu Kiai Kanjeng gitu ya. Entah tahu Cak Nun dari tulisannya, entah mungkin karena melihat video mayahan di tempat lain dan lain sebagainya. Sehingga dulu atmosfernya pasti akan seperti itu. Mereka yang tahu mayahan di tempat lain, ada Cak Nun dan Kiai Kanjeng gitu, terus tahu ada Kenduri Cinta bahwa ini salah satu forumnya Cak Nun di Jakarta, mereka datang. Ada sedikit pergeseran ketika pandemi gitu ya. Kan pandemi kita sempat jeda tahun 2020 kan, 2020 bulan Maret itu kita terakhir di sini. Setelah itu jeda sampai tahun 2022. Di 2021 kita sempat beberapa kali bikin, tetapi dalam konsep yang terbatas kan. Gitu. Ternyata semakin kesini tuh jamaah yang datang atau teman-teman yang datang ke Kenduri Cinta itu adalah mereka yang kemudian tahu Kenduri Cinta itu dari entah itu video di TikTok, di Reels atau dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang mungkin karena penasaran kok forum Kenduri Cinta dihadiri oleh beberapa orang-orang yang mungkin selama ini teman-teman hanya melihat di entah di podcast, entah di televisi gitu ya. Makanya tumben malam ini nggak ada Bang Hensa ini gitu ya. Biasanya itu salah satu yang ditunggu oleh teman-teman gitu ya. Sehingga fenomena itu kita potret di sosmed kita yang pada akhirnya banyak yang kemudian bertanya gitu, siapa nih bintang tamunya, siapa pembicaranya, siapa narasumbernya gitu kan. Tapi kan sampai hari ini dan bahkan seterusnya Kenduri Cinta tuh nggak akan ngasih tahu siapa yang hadir gitu ya. Bukan karena kita nggak mau ngumumin, tapi ya karena semua itu serba saling menjaga gitu ya. Mungkin ketika kita menghubungi 1-2 orang atau mungkin beberapa teman menghubungi kita untuk mau datang ke sini segala macam, itu kan kita nggak punya jaminan apa-apa, tidak menggaransi apa-apa gitu. Sehingga memang kita mau menjaga itu suasana bagaimana kalau diskusi seperti ini adalah yang paling utama itu adalah keinginan kita untuk hadir di sini. Ya. Karena yang dari dulu dibangun oleh Cak Nun di Kenduri Cinta, di Padang Bulan dan di Forum Ayahan adalah ya tadi yang disampaikan oleh Mas Tri, kita tuh seno bareng. Kita nggak tahu nanti akan dapat ilmu apa, meskipun malam ini ada Mas Abrang, ada Mas Nanda dan lain sebagainya, kita nggak tahu nanti akan dapat ilmunya apa. Nah kalau kita ngomong tema, makanya tadi Mas Tri sama Mas Hadi ngomong tema ini kita khususkan untuk membahas puasa dari dimensi tulisan-tulisannya Cak Nun ya di buku Tuhan Pun Berpuasa. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah baca, itu adalah buku yang menurut saya menjelaskan puasa yang di luar di luar orang-orang membicarakan puasa selama ini. Kalau kita masuk bulan puasa, bulan Ramadan, rata-rata tuh hanya berhenti di Al-Baqarah 183. Ketika ada perintah puasa, ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita bedah satu persatu dari ayat itu aja kita bisa panjang mendiskusikannya. Tetapi terkadang ketika kita menyimak kultum di tarawih misalkan, itu ya sudah hanya berhenti pada kewajiban berpuasa.
Padahal misalkan kita buka dari ayat itu di kalimat pertama misalkan, bahwa ternyata puasa hanya diwajibkan kepada kamu yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas gitu. Kemarin di Rebuan kita membahas berbeda dengan haji ternyata. Kalau haji, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi ala nas. Jadi untuk semua manusia tuh. Ternyata ayatnya haji itu untuk semua manusia. Tapi puasa beda. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ketika mengupas kalimat selanjutnya yang digunakan kata di situ adalah asyam, bukan saum. Ini juga beda lagi. Kalau teman-teman menyimak video, kenapa kita juga kemudian upload videonya Cak Nun sekitar 8 tahun yang lalu yang mengupas tentang bedanya antara saum sama siam. Nah itu kita punya journey-nya ke situ tuh, agar kita tahu bahwa memang ada beda antara saum dan siam. Saum ya kita berpuasa. Kalau Cak Nun kan memaknainya saum ya kita menahan lapar, menahan hawa nafsu gitu ya. Tapi begitu siam itu beda. Siam itu adalah diklat atau prinsip dari membatasi diri tadi yang Mas Tri sampaikan, bahwa hasil dari kita beribadah puasa, menahan diri, menahan lapar gitu ya, itu agar kita tahu di mana batas kita. Maka di buku Tuhan Pun Berpuasa itu Cak Nun juga mendialektikakan puasa dengan yang kalimat yang cukup sederhana sebenarnya. Misalkan ada satu kutipan yang ditulis oleh Cak Nun adalah, puasa itu mengajarkan kita untuk mentidakkan yang iya. Yang seharusnya iya kita bisa bilang bisa tidak gitu. Apapun itu gitu. Misalkan kita pada siang hari kita boleh makan tapi kita memutuskan untuk tidak, itu kan juga bentuk puasa. Kalau orang-orang modern sekarang mungkin ada konsep namanya intermittent fasting. Itu kan sebenarnya juga soal batas kan. Kita nggak mau kelebihan berat badan, kita mau mengurangi berat badan segala macam. Itu kan pelajaran tentang batas. Kita kenali batas kita. Tadi Mas Tri mengutip, itu bukan ayat tadi Mas Tri ya, yang man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu kan kalau nggak salah kalimatnya Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah. Nanti Al-Farabi Ibnu Arabi. Jadi siapa yang mengenal Tuhanmu, siapa yang mengenal dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Itu kan juga tentang batas. Bagaimana kita bisa mengenal, kita punya potensi, kita punya kemampuan, kita punya banyak sekali fadilah gitu ya, atau kelebihan lah, maunah gitu ya. Kita masing-masing dari kita punya ekspertasi sendiri-sendiri. Ada yang expert di IT, ada yang expert di bisnis, ada yang expert di ekonomi, hukum dan sebagainya. Tapi kita juga punya kedaulatan tadi yang disampaikan oleh Mas Tri. Cak Nun menanamkan pada kita tentang pemahaman kedaulatan diri. Nah, puasa itu menekankan itu lagi, bahwa kita harus berdaulat atas diri kita sehingga kita tahu batas kita sampai mana. Kayak misalkan Cak Nun memberi contoh, ada warung bebek yang pokoknya dia bukanya jam 2 pagi, tutup jam 4 pagi. Mau orang ngantri dari jam 11, nggak peduli. Dia buka jam 2 pagi, tutup jam 4 pagi. Habis nggak habis, jam 4 pagi tutup. Itu kan kita bisa menemukan banyak contoh di sekitar kita pasti. Kayak yang bulan lalu dicontohkan oleh David kan, orang Betawi jualan nasi uduk sesuka-suka dia. Hari ini jualan, besok enggak ya. Kalau kita ngambil dari sudut pandang yang lain kan, ya berarti dia tahu batasnya kapan dia harus jualan. Banyak juga yang kita bisa melihat, misalkan ada yang jualannya dari jam sekian dan jam sekian, atau yang jualannya berdasarkan jumlah kilogramnya. Pokoknya satu hari saya akan jual 5 kilogram ayam misalnya. Habis nggak habis, ya segitu jatahnya. Misalkan ternyata itu ayamnya enak, 3 jam selesai, ya sudah, besok lagi gitu. Itu kan juga satu konsep puasa. Gitu. Nah, di buku Tuhan Pun Berpuasa tuh banyak sekali dimensinya sebenarnya. Kita mau menarik kemana, banyak banget.
Nah di Kenduri Cinta itu kita punya apa ya? Punya kebebasan untuk memaknai puasa itu sendiri ya. Kayak tadi misalkan Mas Tri mencontohkan, ada yang ngomong puasa sebenarnya berapa hari sebulan. Ini disclaimer-nya ya, disclaimer adalah Cak Nun itu ngajarin kita untuk penasaran gitu ya, curiosity-nya. Kalau kita lanjutkan dari ayat Al-Baqarah 183, setelahnya kan ayaman ma'dudat ya, dan seterusnya itu kan hari-hari yang sudah ditentukan. Nah, kenapa kemarin di diskusi itu kita cukup interaktif ya di Rebuan itu kita bahas, ada yang ngomong bahwa puasa itu ayaman ma'dudat itu ada yang mau ada pendapat mengatakan memang hanya hari-hari tertentu. Karena di situ ayatnya tidak mengucapkan berpuasalah selama 1 bulan penuh. Ayaman ma'dudat. Terus di ayat yang sama, kalau kamu berhalangan berpuasa, entah sakit, entah dalam safar ya, faidatun min ayamin ukhor. Nah, ayamin ukhor itu ada yang berpendapat bahwa diganti di hari yang lain tapi pada bulan yang sama. Tapi sekali lagi ini disclaimer ya, bukan kemudian ini benar, kemudian tadi misalnya Mas Tri ngomong jangan-jangan kita yang diwajibkan puasa selama Ramadan itu hanya 10 hari. Enggak. Gitu ya. Ini karena kita murni hanya penasaran saja dari ya, kita hanya mentradisikan apa ya, kalau orang sekarang ngomong critical thinking lah. Critical thinkingnya Cak Nun yang selalu diajarkan ke kita. Kita hanya melestarikan penasarannya itu gitu. Toh pada akhirnya ya kita puasa-puasa juga selama 1 bulan gitu ya. Kan kemudian misalkan Mas Hadi kemarin mengilustrasikan ya udahlah dalam 1 tahun ya sudah kita toh cuma 1 bulan dari 12 bulan, kenapa nggak kita puasa aja gitu. Nah dimensi itu kita mencoba menggali di situ bahwa puasa itu bukan tidak berhenti pada yang ayat Al-Baqarah 183 tadi gitu. Wah, kalau kita mau menjelajahi lebih dalam itu ya ada banyak ilmu ternyata. Kayak misalkan kemarin ketika Rebuan juga muncul, kenapa agama Islam ketika masuk ke Indonesia atau masuk Nusantara itu tidak ada resistensi? Ya salah satunya karena ibadah-ibadahnya itu sepertinya sudah pernah dilakukan oleh manusia di Nusantara. Kayak misalkan sholat, nah sholat cuma 5 waktu. Orang di Nusantara ini sudah terbiasa bertapa di gua, di gunung dengan waktu yang lebih lama. Kalau ngomong puasa, kita sudah kenal puasa mutih, ada kenal puasa nggak bicara. Dulu Cak Nun pernah menceritakan ada wali yang kuat untuk puasa tidak tidur selama 40 hari, puasa tidak ngomong gitu ya. Ada yang macam-macam lah jenis puasanya. Jadi kalau cuman puasa dari subuh sampai maghrib dan di negara tropis, di Indonesia ini negara tropis yang cuman paling puasa berapa jam? 11, 12 gitu ya. Coba kalau kita sedikit ke Timur Tengah gitu ya. Di Arab itu kan lebih dari 12 jam dengan suhu yang lebih panas dari negara kita, tropis. Kuat nggak kita? Kalau kita cuman ngomong, puasa cuman menahan lapar dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, pintu-pintu itu yang sebenarnya kita pengen elaborasi dari situ awalnya. Tapi dari buku Tuhan pun yang berpuasa itu kita bisa menjelajah ilmu puasa itu lebih luas lagi, tidak sekedar menahan lapar, menahan nafsu. Bahwa di situ tuh Cak Nun menulis banyak hal. Kayak misalkan kita berlebaran itu dalam rangka berbuka puasa atau melanjutkan puasa. Gitu. Maka ada tulisan lain itu Ramadan sepanjang zaman misalkan. Gitu. Nah kalau kita memang mau ngikut cara Nabi berpuasa, itu kan lebih berat lagi. Nabi ketika sahur cukup dengan kurma, air zam-zam. Ketika berbuka sama, kurma, air zam-zam. Habis itu puasa lagi sampai besoknya. Nah kalau kita mau ikut itu, apakah kita kuat? Beda kan? Beda lagi. Terakhir sebelum kita ke Mas Nanda ya, kita sering membahas bagaimana ternyata di bulan puasa budget kita melebihi dari bulan-bulan yang lain, betul nggak? Iya kan? Mau belanja buat sahurnya, ya sore-sore mau pulang dari kantor, war takjil dulu, ya kan?
ke Ben Hill, ya kan? Kemana lagi ya kan? Banyak hal ya. Terus nanti 5 hari selanjutnya setelah 5 hari pertama udah mulai bermunculan undangan buka puasa bersama. Bukber di mana gitu kan. Itu budgetnya nambah lagi tuh. Padahal kalau hari biasa kita makan warteg paling 20-25 ribu ya. Begitu buka puasa bersama 100 ribu satu orang. Ya. Oh, nanti masuk lagi di minggu kedua THR turun gitu kan, bagi yang dapat THR. Ya. THR turun, mau ngirit atau enggak buat beli baju, ternyata lebih lagi, ada yang beli handphone baru, wah macam-macam gitu ya. Terus nanti lebaran lagi, pulang kampung, mudik, biayanya sudah naik segala macam gitu. Jadi ketika lebaran ternyata ada faktor ekonomi yang kemudian kita melihat, ya kalau dari sudut pandang yang lain memang itu hari raya, kita merayakan itu Idul Fitri, pulang ke kampung halaman, pakai baju baru, ketemu sanak famili ya, kerabat segala macamnya. Tapi ya itu tadi, dalam sudut pandang yang lain tadi, ternyata bulan puasa yang harusnya kalau kita memang berpegang pada pedoman awal ini untuk membatasi diri, ternyata bisa jadi bulan puasa kita justru lebih boros dari bulan-bulan yang lain. Tentu tidak digeneralisir ya, tapi kita melihat bagaimana fenomena yang ada, yang terjadi adalah ya begitu, bagaimana ternyata bulan puasa budget kita lebih melonjak ya dari bulan-bulan yang lainnya. Mungkin itu dulu Mas Tri, Mas Hadi. Terima kasih Mas Fahmi.